Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera, Shalom, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Galuh Alfisya. Saya dengan NIM 21030174888 dari kelas PMC 2021. Sini akan mempresentasikan terkait PPT kelima. Oke, pertama pendahuluan yaitu Indonesia itu termasuk negara besar. Nah, Indonesia itu harus kita jaga ya. Nah, kenapa Indonesia disebut negara besar? Karena Indonesia sendiri itu mempunyai 17.508 pulau, 34 provinsi, 508 kabupaten atau kota, 82.505 desa, dan 250 juta jiwa. Oke, Indonesia itu negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Oke, demokrasi terbesar ketiga ke dunia, lalu biodiversitasnya itu terbesar kedua di dunia. Ekonominya itu tumbuh 5,7%, 5,07% di tahun 2017. Nah, di tahun 2025 ini Indonesia itu diprediksi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN atau di urutan ke-10 terbesar di dunia. Sumber ini dari Bank Dunia tahun 2015. Oke, kekayaan di Indonesia itu antara lain ada minyak bumi, gas alam, batu bara, tembaga, emas, dan flora. Nah, di situ terdapat 3 persebaran hewan di Indonesia ya. Oke, nah Indonesia itu towards the B7. Kenapa 113 juta pemuda yang terampil dibutuhkan? Dalam 10 tahun terakhir dibutuhkan pekerjaan 80% kompetensi STEM. Yang ketiga, pada 2018, 30 posisi pekerjaan strategis akan membutuhkan kompetisi STEM. Ini di Indonesia pada tahun 2030. Oke, lanjut. Nah, di sini yang kedua ini di tahun 2050, Indonesia itu insentif investasi atau kemudahan untuk melakukan bisnis. Yang kedua, pengembangan pengguna internet. Yang ketiga, perilaku dinamis konsumen. Inovasi adalah suatu keharusan. Oke, lalu apakah proklamasi kemerdekaan dan kekayaan alam yang kita miliki serta-merta membawa kemakmuran bangsa? Ya, karena diperlukan pengokohan penerapan ideologi Pancasila dan peningkatan kualitas. Nah, tantangan dari negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri itu kalau dari dalam negeri itu bisa berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, narkoba. Yang keempat, radikalisme, intoleransi, anti Pancasila, dan yang kelima yaitu SARA. Dan yang keenam itu disintegrasi bangsa. Nah, kalau misalnya negeri dari luar negeri itu bisa dari invasi penguasaan wilayah, hoax, infiltrasi budaya dan ideologi asing, membacanya produk asing, membacanya tenaga kerja asing. Nah, deskripsi historis radikalisme ini HTI pada tahun 1982 itu tidak bisa berkembang. Nah, baru bisa berkembang itu setelah reformasi pada tahun 1998. Berdasarkan ketentuan hukum sudah dibijaksanai oleh pemerintah untuk mengakhiri eksistensi aktivitas keormasannya. Nah, deskripsi historis radikalisme atau terorisme. Yang pertama itu ada di bom Bali, yang pertama pada tahun 2000, bom Hotel Marriott pada tahun 2020, pada tahun 2002, bom Bali 2 itu ada pada tahun 2005, bom Solo pada tahun 2014 dan 2012, bom Sarina pada tahun 2016, bom Cilangkap di Jakarta tahun 2018, bom Surabaya pada tahun 2018, dan bom Riau pada tahun 2018. Nah, hasil studi SAIDI atau LIP itu terhadap mahasiswa di kampus pada tahun 2015 itu pada mahasiswa umum di kampus pada tahun 2015 itu 4% penduduk Indonesia menyetujui negara ISIS, yang 5%-nya adalah mahasiswa. Nah, yang menyebarkan ideologi itu tersebut
adalah kami, Salafi, dan HTI. Nah, hasil studi saya di LIPI terhadap mahasiswa di kampus umum pada tahun 2016, 25% mahasiswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan. Nah, alasan munculnya radikalisme menurut LIPI. Namanya radikalisme itu untuk kepentingan personal atau ideologi atau finansial, propaganda politik yang menarik, pemahaman soal penyucian diri, ketika para politisi yang buruk. Nah, White Institute itu survei terhadap 1.520 responden dengan metode multistage. Nah, sampelnya itu dapatkan hasil 0,4% Indonesia pernah bertindak radikal atau 600.000. Nah, 7,7%-nya itu mau bertindak radikal kalau kalau memungkinkan, itu ada 11 juta. Nah, penyebaran radikalisme di medsos dan internet yang pertama YouTube, Facebook, Instagram, BBM, Twitter, WhatsApp, video ancaman ISIS, video propaganda anak, video hasutan. Nah, fakta ini tuh merupakan indikator minimnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila buat generasi muda saat ini semakin individualitis dan tidak mempunyai pegangan di tengah arus informasi global di penghujung milenium 4.0. Nah, ini harus kita tangkal dengan penuh wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila sebagai ideologi nomor satu ikatan kita sebagai bangsa Indonesia. Konsep dasar ideologi. Nah, yang pertama itu ideologi dianggap sebagai perangkat prinsip pengarahan yang dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Dari Lemhanas pada tahun 1995. Dua, menurut Saryati pada tahun 1982, halaman 146, ideologi sebagai suatu ilmu tentang keyakinan dan cita-cita yang dianut kelompok tertentu, kelas sosial tertentu, atau suatu bangsa dan ras tertentu. Yang ketiga, dengan demikian, ideologi dapat dikatakan sebagai sistem paham mengenai dunia yang mengandung teori perjuangan dan dianut kuat oleh para pengikutnya menuju cita-cita sosial tertentu dalam kehidupan. Dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 125 sampai 126. Nah, dalam pandangan baru pada tahun 1986 halaman 5, ideologi sebagai suatu paham mengandung unsur-unsur yang pertama, pandangan yang komprehensif terhadap manusia, dunia, dan alam semesta dalam kehidupan. Yang kedua, menyerap penataan sosial politik berdasarkan paham-paham tersebut. Yang ketiga, kesadaran dan pencanangan dalam bentuk perjuangan melakukan perubahan berdasarkan paham dan rencana dari ideologi tersebut. Yang keempat, usaha mengarahkan masyarakat untuk menilai ideologi tersebut yang menurut atas dan keterlibatan para pengikutnya, usaha mobilisasi seluas mungkin para kader dan massa yang akan menjadi pendukung ideologi tersebut. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 126. Nah, bahkan Thomson pada tahun 1980 itu secara ekstrim menyatakan bahwa ideologi itu menggambarkan penolakan sistem yang lain. Tiga unsur utamanya yaitu yang pertama, adanya penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan nyatanya dianggap benar tidaknya bagi para penganutnya. Yang kedua, memuat seperangkat nilai atau keyakinan moral semuanya itu akan mengatur dan menata kondisi masyarakat. Yang ketiga, memuat orientasi pada suatu tindakan. Hal ini mengandung makna bahwa ideologi bukan sekedar penafsiran semata, akan tetapi merupakan pedoman untuk mewujud nilai atau keyakinan moral. Oleh karenanya, ideologi harus memiliki suatu interpretasi etika dan retorika. Dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019, halaman 126 sampai 127. Nah, dimensi ideologi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu realitas, yang kedua itu idealisme, yang ketiga itu fleksibilitas. Dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2014, halaman 128. Nah, ideologi Pancasila di tengah ideologi lain atau ideologi liberalisme. Nah, ideologi liberalisme itu bangga pada ontologis. Manusia pada akhirnya adalah sebagai makhluk hidup yang bebas. Namun saya sebagai individu itu memiliki potensi dan senantiasa berjuang untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini,
Maka dalam bermasyarakat bersama akan menyimpan potensi konflik, masih akan menjadi ajaran untuk manusia lain, sehingga manusia harus membuat suatu perlindungan bersama. Negara yang pertama kali memulai militerisme adalah negara Inggris. Dari itu ajaran liberalisme itu belak-belakan dari hak asasi manusia yang maka pada manusia secara lahir dan tidak dapat diganggu oleh siapapun kecuali dengan persetujuannya. Nah, hak asasi itu juga mungkin nilai dasar atau intrinsik, yaitu kebebasan individu secara mutlak, kebebasan mengejar kehidupan hidup, dengan kekayaan material yang melimpah dan tercapai dengan bebas. Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 129. Nah, liberalisme itu tentu sangat berlaku dengan Pancasila. Tentu saja kebebasan yang sebebasnya tidak sesuai dengan Pancasila yang memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang mengemban tugas sebagai makhluk berdiri dan sekaligus makhluk sosial, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat wajib menyelaraskan kepentingan berbedanya dengan kepentingan masyarakat dan hanya selalu dikaitkan dengan kewajibannya terhadap masyarakat. Tim menilai Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 140. Ideologi Pancasila di tengah ideologi sosialisme komunis. Tokoh utama yang mengajarkan komunisme adalah Karl Marx pada tahun 1818 sampai tahun 1883. Nah, tokoh sosial revolusioner yang banyak menjelaskan di bidang sosial dan ekonomi masyarakat yang dicirikan komunis adalah masyarakat komunis di dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional. Dengan ajaran Pancasila. Lalu komunis sendiri yang dicetuskan oleh Karl Marx itu memandang bahwa hakikat kebiasaan dan individu itu tidak ada. Nah, terus itu individualisme itu merupakan sumber kebenaran rakyat. Hak milik individu harus sama dengan hak milik kolektif, individualisme, sosialisme, komunis. Lalu ada ideologi muncul di ideologi atau ideologi Pancasila. Nah, ini tuh pada awalnya itu secara konselnya sudah bersumber dari yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu dalam ada setelah agama Indonesia yang pandangan hidup bangsa. Nah, lalu kerja itu menurut Pancasila itu berkedudukan kontra sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, nilai ketuhanan bisa menjiwai kehidupan bangsa dalam hidup bernegara. Pendidikan Pancasila Indonesia tahun 2014 sama 1999. Nah, ideologi ini itu mempengaruhi cara suatu bangsa mengatasi masalah pada bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Dua ideologi yang telah dibicarakan sebelumnya itu dipengaruhi oleh Amerika Serikat dan Rusia. Namun dalam era globalisasi ini, ideologi yang dapat bertahan dan menjadi masyarakat biasa Indonesia tahun 2014 halaman 200. Nah, ideologi Pancasila, nah ideologi pada itu merupakan ini ciri karakteristik bangsa. Pancasila itu sebagai ideologi dan analisa mengembang menjadi suatu proses yang panjang pada awalnya secara konsensus menjadi bangsa Indonesia sebagai pasangan bangsa. Dua Indonesia itu mendasar menjadi sifat manusia sebagai individu dan sosial. Pancasila UNESA tahun 2019 sama 30. Yang ketiga, Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang dikasih oleh The Founding Father selama melakukan perenungan yang mendalam dan panjang untuk menyepakati Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 130. Nah, globalisasi yang terjadi di asing itu telah membawa dampak yang luas dalam kehidupan manusia. Dampak tersebut tidak hanya dalam bidang budaya, ideologi, dan politik. Dalam bidang ideologi, kita melihat adanya dua kekuatan ideologi seperti ideologi liberal, liberalis, ideologi komunis. Nah, dua ideologi ini menjadi kekuatan sangat berbagai yang oleh Amerika dan Uni Soviet yang menekan Indonesia tahun 2019 sama 131. Nah, kenapa saya sangat filsafat itu menurut penonton negara itu pada hakikat yang abstrak, namun umum dan universal. Nah, menurut penonton negara ini, ancaman saya itu yaitu nilai yang terkandung dalam sesuatu berlaku bagi siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Seperti
berdasarkan terdakwa kontrak manusia. Nah, menurut Nata Negara sendiri, data manusia itu terdiri atas 3 kontrak, yaitu bahwa manusia terdiri dari jiwa raga, individu sosial, makhluk pribadi, makhluk Tuhan. Tim pendidikan siswa Indonesia 2019 halaman 135. Nah, ini ada penjelasan ada keterbukaan semuanya dari penerbangan Susanna 1987. Nah, hal ini itu menyebabkan masalah itu mempunyai kemudian terdiri atas berbagai suku dan agama berdasarkan persamaan masa lampau dan cita-cita masa depan. Ideologi terbuka berarti saya bisa menerima pendapat yang hidup dalam masyarakat dan memberi kesempatan pada setiap orang untuk memahami supaya berpartisipasi serta berpartisipasi dalam pengalaman sebagai pengalaman penyesuaian mendirikan Majelis Indonesia tahun 2019 selama 143-144. Nah, penggunaan Pancasila ini cara bisa dilihat dari hakikatnya juga. Nah, ini sumbernya dari tim MKU kan Pancasila Indonesia tahun 2019 halaman 136 sampai 137. Pancasila ideologi sebagai ideologi terbuka. Ya Allah, sebagai ideologi terbuka berarti Pancasila bisa menerima pendapat yang hidup dalam masyarakat dan memberi kesempatan yang hidup dalam masyarakat dan memberi kesempatan kepada seseorang untuk mendapat memahami secara fleksibel dan mengembangkan sebagai pengalaman Pancasila. Sumbernya tim MKU mana tadi tim MKU hingga Pancasila Indonesia 2019 halaman 144. Dalam wacana politik nasional yang tidak menentu dan kebersihan bersama bahasa yang tidak seimbang saat ini telah menggunakan bahasa yang ketiga dalam sulit kemudian dalam rangka pertahanan jati dirinya. Tanpa mulai sebuah proses kreatif, Roshid dalam tim mendirikan Pancasila Indonesia tahun 2019 selama 144. Nah, kemudian terkait dengan pembangunan jati diri bangsa bukan hal yang instan, yang membutuhkan waktu panjang dari mulai sejak ini setelah dilakukan terus-menerus. Proses kreatif bangsa itu adalah upaya bangsa untuk melakukan evaluasi secara terus-menerus, banyak yang mengangkat ekspansi negatif budaya sendiri dan memilih ekspansi budaya mainstream selama berkuasa atas postur budaya mereka sendiri dengan penuh tanggung jawab diberikan Pancasila Indonesia tahun 2019 sama 145. Nah, peran kreatif manusia itu harus dipandang sebagai peran utamanya sebagai sejarah. Nah, kemudian kreatif ini kebijakan pada kapasitas kreatifnya yaitu pertama kepekaan dan terhadap lingkungan termasuk pasar yang doyannya sanggupan untuk melayani orang lain secara tidak diskriminatif tidak secara yang kepercayaan imajinasi untuk menyediakan pemikiran nasional. Tahun 2019 sampai 2017 memang kalau bisa mencapai hal tersebut sebuah lingkungan yang kesimpulannya itu yang pertama yaitu ideologi yang disebut bahasa Indonesia adalah perkara dari ideologi Pancasila. Yang kedua itu suatu ideologi yang akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Ketiga, keyakinan akan kebenaran itu akan semakin kuat jika ideologi tersebut memang mengandung kebenaran. Sebagai lagi itu ideologi yang diberikan oleh negara Indonesia adalah ideologi Pancasila. Nah, ideologi bersumber dari nilai-nilai dalam sejarah serta dalam agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup. Oleh karena itu, ideologi Pancasila ada pada kehidupan bangsa dan dekat pada kelangsungan bangsa dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Satu ideologi itu akan mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya.
Oke, lalu keyakinan kebenaran itu akan semakin kokoh jika ideologi tersebut menggunakan kebenaran sebagai ideologi. Itulah diambil dari pandangan bangsa yang lain-lainnya diambil dari sosial budaya Indonesia sendiri. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.